langsung dengar deh Pak Peter catatannya bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Mona. Ya, yang pertama ini saya ingin menyampaikan ikut prihatin kepada teman-teman Organda. Ya. Tetapi ya seperti kita sempat obrolin tadi, perkiraan saya persis seperti Pak Edi. Ya, mudik tetap akan terjadi. Ya. Cuman ini akan terjadi pergeseran waktu. Ya. Dengan pemerintah sudah menjelaskan, menegaskan larangan mudik antara tanggal 6 sampai tanggal 17, maka perkiraan saya yang akan terjadi akan ada pergeseran mudik. Ya, mudik akan lebih panjang waktunya, prosesnya, dan tidak akan menumpuk jadinya. Ya, jadi mereka yang bisa untuk melakukan mudik akan lebih awal, ya, sebelum larangan terhadap semua transportasi dilakukan, mereka akan mudik lebih dahulu. Dan itulah mungkin tanda kutip masa panennya teman-teman Organda menjadi bergeser. Ya. Dan catatan berikutnya memang tetap akan terjadi penurunan dibandingkan apabila larangan mudik tidak dilakukan. Nah, kalau kita bicara tentang dari sudut pandang ekonomi, walaupun kita melihatnya memang ini akan berdampak, ya, karena peluang kita untuk meningkatkan konsumsi memang ada pada bulan Ramadan dan pula pada Lebaran. Tetapi kalau kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi, ya harus kita lihat dari perspektif jangka panjangnya. Dan inilah yang menurut saya harus kita tempatkan dalam kita melihat bagaimana pemerintah mengambil kebijakan ini. Ya. Pemerintah saya kira sangat paham bahwasanya proses pemulihan ekonomi ini sedang berjalan. Ya. Kalau kita lihat semua upaya-upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian itu masih on the track. Yang terakhir kalau kita lihat angka ya indeks PMI yang sudah meningkat. Kemudian terakhir saya lihat itu angka penjualan kendaraan bermotor juga meningkat sangat tinggi setelah dengan PPNBM yang dihapuskan itu. Ya. Saya kira juga akan diikuti dengan penjualan rumah juga properti. Ya. Jadi konsumsi, ya, pemulihan ekonomi itu sudah berjalan secara bertahap, mengikuti memang pelonggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah tentunya tidak ingin momentum pemulihan ekonomi ini terganggu, ya, di mana risiko terganggunya itu bisa terjadi apabila proses meredahnya pandemi ini terhenti dan kemudian kita mengalami the second wave. Ya, pemerintah tidak ingin kita mengikuti seperti yang terjadi di India dan Iran, yang second wave-nya itu justru lebih parah dibandingkan periode gelombang sebelumnya. Nah, kalau itu terjadi, maka benar-benar akan menghantam, mengganggu proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan. Jadi saya kira pemerintah memang mengorbankan, ya, tanda kutip, ya, proses atau kesempatan untuk mendulang, ya, pertumbuhan ekonomi dari periode Lebaran. Tetapi yang ingin diraih oleh pemerintah adalah hasilnya adalah pandeminya benar-benar diyakini bisa berjalan mereda, ya, sesuai dengan rencananya seperti itu. Dan ketika itu terjadi, maka dalam jangka panjangnya pemulihan ekonomi nasionalnya bisa diselamatkan, bisa diyakini bisa diselamatkan. Pak Teng nggak usah khawatir, jadi masih bisa itu, peaknya masih ada, boleh dipakai mic-nya Pak, peaknya masih ada Pak, orang-orang pasti akan mencari cara salah satunya bergeser. Betul, betul. Rasanya saya pun juga berharap begitu, sesungguhnya berharap begitu. Artian periode itu 6-17, ya kan? Jadi sebagian mungkin bisa bergerak 2 minggu ataupun seberapapun sebelum tanggal 6. Dan juga kembalinya di antara 17 sampai 2 minggu setelahnya. Ya. Saya pikir kalau itu terjadi, ya wajar masyarakat akan diberikan pilihan itu di satu sisi. Namun sekali lagi bahwa pandemi ini kalaupun sebenarnya terjadi itu tidak hanya karena 6-17 ini. Tapi sudah terjadi begitu panjang. Nah begitu panjang ini sekali lagi kalau saya boleh gambarkan posisi industri angkutan itu benar-benar tidak mengembirakan. Kalau ini terbiarkan meskipun ada berbagai skenario dari pemerintah. Tapi kalau skenario seperti yang disampaikan oleh Pak Kamrul sama tadi mungkin tidak.
Kalau itu pun dilakukan pada waktu pendek ini, saya pikir nggak ada apa-apa, nggak ada persoalan. Artian kita pun mendorong, ya sebenarnya kita sangat mendorong. Ketika ada sebagian kecil masyarakat yang diperbolehkan untuk bergerak pada waktu tanggal-tanggal larangan itu, ya. Nah, pada waktu itu semestinya mereka bergerak bukan dengan angkutan pribadi, tetapi dengan kendaraan umum, apapun itu, baik itu angkutan jalan, angkutan udara ataupun kereta api dan sebagainya. Tapi bahkan menggunakan itu, tapi digunakan protokol yang ketat untuk ke sana. Termasuk konsekuensinya terminal dilakukan dengan steril gitu pada area tertentu, tidak boleh orang yang bergerak di situ tanpa dilakukan tes untuk anti Covid gitu. Nah, ini kan kalau itu bisa dilakukan alangkah indahnya. Jadi semua yang bergerak memang pada posisi sehat. Itu harapan kami pun begitu. Kita closing dulu deh. Saya closing, nanti saya akan konfirmasi ke Pak Edi. Mungkin tidak skenario yang seperti disampaikan barusan, supaya paling tidak masih tetap ada geliat di daerah, meskipun kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.